apakah saya, di sini ada orang yang bertanya, ada ikhwah yang bertanya, apakah saya bisa berdakwah padahal ana belum bisa membaca kitab gundul, hanya membaca terjemahan-terjemahan? Insyaallah bisa. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Selama kita berdakwah dan tidak keluar dari pemahamannya para salafus saleh, berdakwah kepada Allah dengan ikhlas, menjelaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ya lewat membaca dari kitab-kitab terjemahan, insyaallah tidak apa-apa. Ya. Tidak mesti orang yang berdakwah itu harus, artinya wajib paham kitab gundul dan sebagainya. Akan tetapi kalau ada seorang yang bisa paham, bisa tahu membaca kitab gundul, ya itu semakin afdal, ya, semakin baik. Ya. Akan tetapi bukan syarat untuk harus membaca atau paham membaca kitab gundul. Mengingat banyaknya kerusakan warnet, apakah ada doa untuk masuk di warnet ketika ada keperluan seperti download kajian atau e-book Islam? Siapa yang tahu ini? Apakah ada dakwah atau ada doa yang kita baca ketika ingin masuk di warnet? Ya. Yang disunahkan ketika memasuki ruangan atau suatu tempat, salam kepada saudaranya. Assalamualaikum. Ya. Itu yang disunahkan. Adapun doa-doanya, Allahu a'lam. Kalau ada ikhwah yang tahu, tolong diberikan faedah kepada kita semua. Kalau ada yang tahu, apakah ada doa yang perlu untuk dibaca ketika masuk di warnet, download? Ya kalau tahu, ya insyaallah isti'adzah saja kepada Allah, minta perlindungan, a'udzubillah dari godaan syaitan, mudah-mudahan tidak digoda dan dibisikkan sehingga bisa melakukan terjatuh kepada amalan-amalan seperti amalan sebagian orang masuk ke internet, buka yang tidak pantas. Ya hendaknya seseorang itu terus-menerus melakukan kebaikan untuk dirinya, begitupun juga istiqamah dan senantiasa menjauhi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena kapan seseorang jatuh sekali saja, itu kadang ada terus bisikan sehingga dia bisa melakukannya terus-menerus. Jadi hati-hati dengan godaan syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Jangan sampai ada syubhat, ada syahwat yang masuk ke dalam hati kita. Inilah pentingnya sabar. Ketika seorang bersabar menjalankan agama ini, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita jelaskan tadi, insyaallah taala akan bisa menolak semua godaan syaitan yang masuk ke dalam hati kita. Apakah sahih hadisnya itu surah As-Sajdah, surah Al-Mulk dibaca tiap malam sesudah surat Isya? Iya, ada memang hadis yang menjelaskan tentang ini, cuma Allahu alam kayaknya dia tidak lurus anunya, sanadnya. Al-Mulk dibaca tiap malam, Allahu alam. Iya. Nah, cuma memang ada hadisnya yang menunjukkan keutamaan membaca surah Al-Mulk, cuma diperiksa lagi insyaallah. Bagaimana bergaul bersama mereka dan apa yang harus dilakukan? Menjaga diri. Tetap bergaul kepada kaum muslimin, ya, tetap, tapi harus punya prinsip sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah. Ya. Seorang mukmin harus menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Harus menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini yang jelaskan tadi. Kalau misalnya tetap mau bergaul, tapi bergaul dengan sewajarnya, sebatas yang diperlukan, sebatas yang dibutuhkan untuk bergaul bersama mereka. Dan ini insyaallah mudah-mudahan sampai di sini dulu. Ya, saya kira demikian. Dan tidak ada lagi pertanyaan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.